Bagaimana cara mendidik agar anakmu menjadi orang dewasa? Teknik kedua, komunikasi dengan baik dan benar. How is it done? Bagaimana cara? Bagaimana seseorang dapat mengenal orang lain? Wah, itu pertanyaan gampang. Tentunya lewat komunikasi. Kita paham sekali pentingnya komunikasi di antara sesama, pacar, teman, rekan, dan lain-lain. Namun, sayangnya seringkali ketika kita berumah tangga, komunikasi mulai putus-putus. Sinyal yang sebelum menikah begitu kuat dan terang mulai mengalami gangguan. Anak-anak waktu masih kecil begitu lucu-lucu dan cerewet. Sekarang kelihatan hanya membawa masalah. Jikalau sudah timbul perasaan bosan, terganggu, tidak tenang, tidak senang, komunikasi di-stop. Dalam arti, kita tidak lagi berbicara, tidak lagi berdiskusi, tetapi lebih memilih untuk diam, ngurung diri, sehingga semakin timbul rasa tidak suka dan dendam dalam hati. Mengapa demikian? Untuk melihat sumber kehilangan komunikasi, kita harus kembali kepada Alkitab. Di kitab Kejadian, di mana hubungan di antara Tuhan dan Adam, manusia pertama, begitu sempurna. Setiap hari Tuhan datang ke Taman Eden dan berjalan dan berbicara bersama Adam. Keharmonisan di antara Tuhan dan manusia merubah drastis ketika iblis datang dengan pembicaraan yang ingin memutuskan hubungan di antara manusia dan Tuhan. Dan dia sukses. Hawa ikuti godaan iblis yang begitu cerdik, memberi harapan yang sebenarnya omong kosong. Anda bisa sama dengan Tuhan, rayu iblis. Tuhan memberikan Hawa sebagai penolong untuk Adam. Dan harusnya ketika Hawa dapat tawaran dari iblis, Hawa harus bertukar pikiran dengan suaminya, Adam. Mungkin dengan bertanya, bagaimana dengan ide si ular ini? Apakah kita ikuti? Namun, tidak demikian. Hawa melewati kepala rumah tangga dan ambil keputusan sendiri. Malah, setelah Hawa jatuh, bukannya dia sadar dan bertobat, tapi berusaha membujuk suaminya untuk mengikuti jejaknya. Adam pun jatuh. Artinya, iblis sukses dengan memakai Hawa untuk merusak keluarga Kristen, agar hubungan suami istri menjadi putus, dan hubungan keluarga dan Tuhan pun putus. Artinya, ilmu komunikasi pertama di dunia ada di Taman Eden, yakni tatkala Tuhan menciptakan Adam dan dia memberi contoh bagaimana harusnya manusia berkomunikasi dengan dia. Dengan kata lain, Anda tidak akan pernah sukses belajar bagaimana berkomunikasi secara baik dan benar jikalau Anda tidak mau belajar dari Alkitab. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab tentang sejarah pertama kali Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Alkitab berkata bahwa setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya, maka Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Itu di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan yang memulai akan komunikasi tersebut, komunikasi itu diawali dengan sebuah berkat dan kemudian perintah untuk menjadi gambar dan rupa Allah.
termasuk di dalamnya tidak boleh makan dari buah yang dilarang. Apa yang kita pelajari dari komunikasi ini? Tuhan ingin agar adanya jawaban dari perintah tersebut. Tuhan menginginkan suatu respon, amin, dari Adam dan Hawa. Alkitab tidak mencatat adanya bantahan dari Adam dan Hawa atas perintah tersebut. Artinya, Adam telah menjawab iya atau atas perintah Tuhan tersebut. Ada dialog antara Tuhan dan Adam. Itulah bentuk komunikasi awal. Tidak ada bantahan. Yang ada hanyalah, ya Tuhan, saya akan ikut seluruh perintah-Mu. Tetapi memang lain di bibir, lain di hati. Yang diaminkan Adam tidak dijalankan olehnya. Adam jatuh dan ikut iblis. Apa yang terjadi setelah manusia itu jatuh? Bagaimana komunikasi manusia itu dengan Tuhan? Sinyal putus-putus itu sudah ada di Taman Eden. Itu kita akan lihat di Kejadian 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, mereka bersembunyi karena mereka takut Tuhan. Terus Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Saudaraku, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa bersembunyi? Tentunya Tuhan tahu. Namun kenapa Tuhan bertanya? Tuhan bertanya karena Tuhan ingin berdialog bersama manusia. Tuhan bukan sekedar komandan di mana Tuhan memberikan instruksi tanpa ada interaksi. Tuhan ingin ada interaksi di antara Dia sendiri dan manusia. Sebab itu Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Adam harus menjawab. Dia harus bertanggung jawab, meskipun istrinya Hawa yang umpan masalah ini. Adam dipanggil sebagai wakil Allah, sebagai kepala rumah tangga. Komunikasi di antara Tuhan dan manusia menunjukkan bahwa komunikasi kita dengan sesama, dengan istri, anak kita harus dalam bentuk dialog. Fungsi komunikasi adalah untuk saling mengenal, saling mengeluarkan pikiran. Seringkali orang tua merasa diri sebagai orang yang punya otoritas tertinggi dalam keluarga, sehingga tanpa bertanya, tanpa ingin mengerti anak-anak, kita langsung komando dengan kata-kata keras atau orang Kupang bilang mas parak anak-anak kita. For your information, kata mas parak adalah bahasa Kupang yang berarti bentak-bentak. Tugas orang tua adalah untuk menolong anak-anak kita agar mereka dapat mengeluarkan pikiran-pikiran mereka, ide-ide mereka. Sebagai orang tua, kita harus mencari tahu apa motivasi mereka sehingga mereka berbuat begini dan bukan begitu. Proses ini mulai sejak usia dini. Anak kecil, kalau sudah mulai berbicara, dia tidak berhenti. Dia mulai bertanya, 1000 pertanyaan dalam 1 menit. Dia ingin berdialog, dia mau sharing terus. Namun, seringkali orang tua terganggu dengan percakapan ini. Lu diam sedikit, mama kepala pusing. Atau, orang tua berbicara, anak-anak di belakang. Atau, kita memberikan respon, yang menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak tertarik dengan apa yang si kecil ingin sampaikan. Jangan heran, respon kita ketika anak masih kecil akan mengajar anak ini sesuatu yang ada impact besar. Bayangkan, ketika anak ini umur belasan tahun, ketika kita orang tua ingin sampaikan sesuatu atau memberikan teguran, respon dia akan menjadi, artinya dia tidak peduli dengan apa yang orang tua sampaikan. Berkomunikasi dengan anak-anak kita perlu waktu setiap hari untuk cek bagaimana keadaan mereka, bagaimana perkembangannya, apa kesulitan, apa kebahagiaan, mengapa demikian.
komunikasi adalah hal yang indah. Amsal 20 ayat 5. Kita akan baca bersama. Katakan Amsal 20 ayat 5, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Zaman sekarang, mendapatkan air tidak begitu sulit lagi. Dengan air pump, tinggal buka keran dan mengalir air itu. Atau bagi mereka yang memiliki sumur, tinggal hidupkan dinamo dan keluar airnya. Keadaan dunia di dalam Perjanjian Lama tidak semudah itu. Untuk mendapatkan air, mereka harus gali sumurnya yang sangat dalam, dan itu tidak mudah, apalagi kalau di daerah pergunungan. Begitupun dengan rancangan manusia. Apakah Anda mengetahui semua isi hati, pikiran anak-anakmu? Mungkin waktu dia masih kecil, Anda bisa mengerti pikiran anakmu. Dia menangis dan dia langsung minta susu. Dan Anda mengerti bahwa memang susu yang dia minta. Tetapi bagaimana jikalau anakmu berinjak remaja dan dewasa? Dapatkah Anda mengetahui isi hatinya? Apakah dia menangis dan Anda bisa katakan, ya, susu yang dia minta? Tidak semudah itu. Kita tidak mudah mengenal pikiran mereka. Ada hal-hal yang mereka secara terbuka katakan, tetapi ada hal-hal yang mereka sembunyikan. Kita ingin agar kita punya satu tujuan atau visi dan misi dengan mereka. Kita tidak ingin mereka bersikap seperti Adam dan Hawa yang menyembunyikan sesuatu. Kita sebagai orang tua harus rajin berjalan dalam taman kehidupan anak-anakmu. Sebagaimana Tuhan berjalan di Taman Eden untuk mencari Adam dan Hawa, Anda pun harus demikian. Persoalannya, Anda bukan Tuhan. Lalu, bagaimana caranya agar kita berjalan dalam taman kehidupan anak-anak kita? Agar kita tahu pikiran anak-anak kita. Sejak dia mempunyai teman, tanyakan dia tentang siapa temannya. Biarlah dia bercerita tentang kehebatan temannya, kesukaannya dan ketidaksukaannya terhadap teman tersebut. Dan mengapa dia suka atau tidak suka dengan teman tersebut. Rajinlah untuk mengambil waktu berbicara dengan mereka tentang teman-temannya. Ketika anak sudah mengenal pacar, maka dia akan terbiasa untuk berbicara tentang special friend yang dia ingin jadikan pacar atau calon istri. Dengan membiasakan diri untuk berbicara tentang plus dan minus dari temannya, maka anakmu akan merasa nyaman dalam berbicara tentang teman tersebut. Kita pun harus berhati-hati agar tidak membuka rahasia anak kita di depan umum, sehingga mereka percaya kepada kita. Bagaimana jikalau anakmu sudah dewasa dan Anda tidak pernah bicara seperti di atas dan saudara sekarang melihat ada bahaya dengan anakmu? Ada sinyal putus-putus dalam hubunganmu dengan dia. Bagaimana kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan anak kita? Seringkali kita orang tua bertanya kepada anak-anak kita yang lagi dalam masalah, "Mengapa kamu buat begitu?" Dan pada umumnya, jawaban adalah, "Saya tidak tahu." Kalimat "saya tidak tahu" atau diam 1000 bahasa itu menunjukkan bahwa hubungan di antara orang tua dan anak itu tidak bagus. Di sini Anda harus bekerja lebih keras, butuh lebih banyak waktu berbicara dengan dia, butuh pertolongan dari orang lain untuk mendapatkan informasi untuk sharing. Mintalah agar HP-nya sekali-sekali diberikan kepada kita agar kita dapat masuk berjalan dalam taman kehidupan mereka. Hati-hati agar kita tidak memaksakan kehendak, apalagi emosi. Ingatlah bahwa anak yang sudah dewasa ini bukan lagi anak kecil, tetapi dia sudah mampu membuat keputusan sendiri. Itu berarti
bahwa kita perlu menunjukkan bahwa setiap keputusan yang dia buat mempunyai konsekuensinya. Anda sebagai orang tua adalah alat dalam tangan Tuhan untuk menolong hidupnya. Tetapi tetap keputusan ada di dalam hidupnya. Terkadang kita orang tua terpancing untuk menjelaskan panjang lebar tentang kenapa ini dan itu salah, tanpa tahu apa sebenarnya penyebab masalah tadi. Anak yang sudah dewasa terkadang lebih pintar dari orang tuanya, sehingga mereka bisa memutarbalikkan fakta dan berargumen dengan orang tuanya. Di sini, orang tua menjadi lemah karena kurangnya informasi tentang taman kehidupan anak tersebut. Karena itu, Anda harus mengikuti pola komunikasi Tuhan. Apa polanya? Where are you? Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa sembunyi. Tetapi dia bertanya, di manakah engkau? Bagaimana Anda bisa tahu sebagaimana Tuhan tahu? Pelajarilah langkah anakmu. Di mana dia menghabiskan waktunya dalam sehari? Siapa-siapa saja teman-temannya? Mintalah semua nomor HP, Facebook dari teman-temannya. Beritahu anakmu bahwa Anda sementara berteman dengan teman-temannya di FB, punya HP dan lain-lain, dengan maksud untuk menolongnya. Dengan demikian, Anda sementara berjalan dalam taman kehidupan anakmu. Setelah mempunyai informasi yang cukup, baiklah Anda bertanya hal-hal berikut dengannya. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan menolong Anda dalam membuka komunikasi dengan dia. Mungkin pertanyaan seperti ini, apa yang membuat kamu marah? Apa perasaanmu sekarang? Atau menurut kamu, apakah ada respon yang lebih baik? Dengan bertanya demikian, kita akan dapat tahu apa yang di dalam hati anak, apa yang membuat mereka bereaksi. Demikian, apa yang memotivasikan, mendorong mereka. Kalau sudah tahu apa penyebabnya, apa isi hati mereka, kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan untuk merubah, mengobati hati yang terluka. Dalam semua percakapan ini, kita ingat dan sadar bahwa kita statusnya sama dengan anak-anak kita di depan mata Tuhan, seperti dijelaskan pada awal sesi tadi. Orang tua dan anak-anak adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Bapa di surga. Setiap permasalahan, setiap solusi harus diarahkan kembali kepada firman Tuhan. Anugerah Tuhan tidak pernah berkurang. Tidak cukup untuk mengampuni orang-orang yang mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan. Ini yang memberikan kita, orang tua, serta anak-anak kita, satu motivasi dan hiburan yang luar biasa. Setiap saat kita dapat kesempatan baru dari Tuhan. Itulah teknik kedua dalam mendidik anak zaman now, dengan tujuan mendewasakan mereka.